Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Saham Hijau, yaitu segala sesuatu tentang dunia investasi di pasar modal. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas satu saham yang sangat populer sekali, yaitu S Hardware atau kodenya itu ACES di tahun 2024, dan kami buat ini pada tanggal 23/07/2024. Nah, pada saat kami buat sahamnya itu harganya 805 ya. Ini kami rentang 3 tahun, grafiknya very smooth ya. Jadi halus banget lah, tidak naik turunnya tidak begitu tajam. Ini cocok buat teman-teman yang masih belum terlalu kuat dengan naik turun saham yang begitu tajam ya. Jadi ini santai lah, bisa digaris. Kalau ini tuh tidak seperti huruf A yang naik turun sangat fluktuatif sekali. Dan perlu diketahui, S Hardware ini salah satu saham yang paling populer. Kemudian S Hardware ini juga masuk dalam golongan saham-saham yang cukup bagus ya, di antara ratusan saham yang lainnya. Sebelum lebih jauh, kalau ingin mengikuti grup premium kami atau privat dengan kami, bisa lihat di link deskripsi, barangkali bisa membantu teman-teman. Nah, perlu diketahui bahwasanya S Hardware ini punya kawan lama grup ya, ini kawan lama Sejahtera yang memegang saham sampai 59%. Masyarakat dikasih 40%. Menurut kami kalau seperti ini salah satu tanda-tanda saham yang bagus, karena pengendalinya memegang cukup banyak. Nah, yang unik dalam 1 tahun terakhir, khususnya bulan Maret ke bulan Juni, masyarakat lokal ya, ini bukan asing ya, lokal itu kepemilikannya naik cukup tajam. Ini ya, lihat sampai 2.901. Wow, optimisme yang cukup kuat. Memang kinerjanya menurut kami ya cukup baik. Bisa kita lihat dari 2023 ke 2024, kuartal 1 naik dari 158 ke 205. Kenaikannya cukup bagus. Tapi kalau kita bicara valuasi, sekali lagi kalau kita bicara valuasi, ini bukan saham yang murah. Ya, walaupun juga bukan saham yang mahal sekali, tidak. Kenapa kami katakan bukan saham yang murah? Karena book value-nya 2, pair-nya sudah belasan, 16 dan lain. Earning yield-nya juga 5. Dan kemudian kalau market cap ini tergolong middle ya. Jadi golongan lapisan 2 lah, di 13 triliun. Nah, mari kita lihat baik-baik dari segi net profit margin. Jadi sebetulnya gross profit marginnya itu gede, 48%. Operating profit marginnya tapi nyusutnya sangat besar. Nanti kami beritahu salah satu sebabnya. Net profit marginnya 10%. Menurut kami kalau 10% itu udah oke. Udah sangat oke. Dan growth-nya, net income-nya cukup bagus. Ini quarter year on year itu 29%. Itu bagus sekali menurut kami. Kemudian yang menjadi kelebihan daripada saham ini adalah dividennya. Jadi kalau ada pertanyaan kenapa kok ini naik lagi, ya salah satu alasan menurut kami adalah dividennya. Di harga 800 itu dividennya udah 4%. Jadi dulu di waktu 400 itu dividennya sudah mencapai sekitar 8% bisa dikatakan ya. Nah, jadi sehingga kalau misalkan turun jauh ke dalam, menurut kami enggak, karena ada penahan ya. Anda kalau pengen tahu penahan harga saham, lihat aja video kami yang lain. Nah, berikutnya kemudian untuk hutangnya juga mini sekali, 0,01. Jadi seolah-olah hampir tidak ada hutang lah. Kan bisa kelihatan dari net profit margin ke operating profit margin itu selisihnya tipis sekali. Ini tipe-tipe saham yang kinerjanya cukup bagus. Nah, ROE-nya juga tinggi, 12%. ROA-nya juga tinggi, 10%. Return on capital employed juga tinggi, hampir 15%. Jadi ini sangat efektif. Perusahaan ini sangat efektif. Dari sisi
keuangan dan lain sebagainya bagus. Nah, kata kunci dalam perusahaan retail ya, seperti S Hardware ini itu adalah salah satunya gerai. Ya, nanti kita akan sajikan bahwasanya gerai itu kalau misalkan nggak nambah bahaya. Ya, jadi sebetulnya kalau dalam sudut pandang kami, S Hardware itu punya kata kunci di penambahan gerai atau tidak. Nah, yang perlu diketahui bahwasanya S Hardware itu punya perjanjian penting dan komitmen terkait lisensi dengan S Hardware Corporation. Nah, ini kan perusahaan yang punya lisensinya itu luar negeri gitu. Jadi ketika dia buka di Indonesia maka harus ada fee lisensi atau royalti lah ya. Dan itu cukup besar royaltinya. Jadi di 31 Maret itu beban royalti yang diakui sebesar 17 miliar. Nah, itulah kenapa dari gross profit margin menuju operating profit margin itu selisihnya agak besar. Karena memang ada namanya beban royalti ini. Kalau salah mohon dikoreksi ya di kolom komentar. Nah, berikutnya sekali lagi kata kuncinya dalam melihat S Hardware itu berapa banyak gerai yang ditambah. Karena kalau nambah gerai ya income-nya nambah, sederhananya gitu. Mengurangi gerai income-nya turun, apalagi di zaman-zaman online seperti ini. Otomatis income-nya kalau nggak nambah gerai itu nggak bisa. Nah, tahun 2020 dari public expose-nya kami dapat gerainya itu 208 ya. 2021 naik ke 216. Sekarang itu 236. Jadi kalau sudut pandang kami, ini sudut pandang kami ya, sebetulnya S Hardware itu perusahaan biasa. Kenapa kami katakan demikian? Karena kalau misalkan gerainya tidak menambah dengan cukup banyak, kayaknya pendapatannya stagnan. Anda bisa lihat ini. 2022 menuju 2023 itu pendapatannya biasa 153 ke 158, 89 ke 144, 19 ke 183, 313 ini kan naik cukup tajam tapi di sini turun. Nah, kenaikannya 664 ke 764. Jadi artinya kenaikannya karena penambahan gerai. Jadi kalau mau menguji kan seperti ini. Coba gerainya tetap pendapatan naik enggak? Nah, seperti itu kan. Nah, di sini dilihat bahwasanya gerainya itu naik, maka pendapatannya naik. Nah, tinggal berapa banyak setiap tahun yang dibuka gitu. Nah, ini ya. Rencanakan buka 20 gerai baru. Nah, S Hardware bidik penjualan tumbuh 10%. Ya iyalah. Karena apa? Ada gerai baru. Jadi kalau misalnya berita S Hardware sudah tidak buka gerai atau misalnya gini, tahun ini hanya buka 3 gerai, itu antisipasi. Karena normalnya kalau menurut kami ini di atas 10 gerai baru pendapatannya naik cukup baik. Nah, Anda lihat aja nih total pendapatannya. Sekali lagi pendapatan. Kuartal 1 2023 itu 1,7, ini 1,9. Kenaikan ini sekali lagi karena menurut kami karena peningkatan jumlah gerai. Ya, jadi seperti itu. Ini kuartal 4 2022 menuju kuartal 1 2023 itu turun. Ini yang agak mengherankan kalau sekelas S Hardware itu turun. Kenapa kami katakan demikian? Karena gini, udah nambah gerai kok pendapatannya turun gitu. Nah, berikutnya adalah kalau kita lihat bandarmologinya di saham ini itu terjadi namanya small accumulation. Kemudian top 3-nya big accumulation. Tapi kalau kami lihat ini kan banyak kan retail. Ya tadi data yang di awal itu bagaimana retail berbondong-bondong untuk membeli saham ini. Karena dogma di retail itu kan membeli saham yang kelihatan usahanya, kemudian produknya kita rasakan. Jadi ini sangat familiar memang S Hardware. Jadi sangat banyak yang mengakumulasi. Nah, kalau kita lihat transaksinya untuk sampai sekarang masih dalam
tekanan jual lah kalau menurut kami. Belum ada tanda-tanda betul-betul untuk mengalami kenaikan dalam arti kata beberapa bulan terakhir. Jadi Juni Juli ya, kalau dari awal trennya udah naik ini. Trennya udah naik. Dan kalau kita ngelihat pergerakan yang smooth ya, yang tadi saya jelaskan di awal, maka trennya akan secara jangka panjang akan naik karena penambahan gerai, labanya bagus, kemudian retail banyak yang membeli dan lain sebagainya. Nah, oleh sebab itu keyword S-hardware itu hanya dua, yaitu dolar sama gerai baru. Kenapa kami katakan demikian? Ya banyak produk-produk juga yang dibeli dengan dolar setahu kami, karena tadi ada lisensi yang internasional itu. Kemudian gerai baru. Jadi kalau dolarnya naik nggak nambah gerai, wah bahaya. Tapi kalau dolarnya stabil, gerainya nambah banyak, nah S-hardware akan menemukan laba yang lumayan. Ini kesimpulan kami. Kalau valuasi dibilang murah enggak, dibilang mahal enggak. Kinerjanya kalau versi kami standar ya, karena bergantung penambahan gerai tadi. Jadi kalau misalnya enggak nambah gerai ya standar aja. Prospek 2024 menurut kami lumayan bagus karena ada berita nambah 20 gerai, kenaikan estimasi 10%. Risiko standar masuk di saham ini. Kenapa kami katakan standar, tidak tinggi tidak rendah? Karena dividennya lumayan, kemudian kinerjanya bagus. Kalau Anda tanya supportnya di harga berapa? 710 itu paling kuat, kemudian resisten terdekat di 980. Nah kalau Anda tipe yang masih awal-awal, ya ini bisa menjadi pilihan lah untuk objek investasi. Tapi sekali lagi semua bukan ajakan membeli atau menjual, segala risiko ditanggung masing-masing. Sampai ketemu lagi, terima kasih banyak. Kalau ada sanggahan, ada permintaan review saham, cantumkan di kolom komentar. Semoga kami bisa mereview untuk Anda semuanya dan semoga saham kita hijau selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.